Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi akuntansi koperasi. Pada tampilan awal kita akan disajikan halaman login yang tentu saja username dan password sudah diberikan pada saat kita membeli aplikasi ini. Misalkan contohnya kita akan login ya menggunakan staf akuntansi atau kepala divisi akuntansi gitu ya. Maka kita akan masuk gitu ya dengan menggunakan username dan password tersebut. Saya menggunakan super user misalkan ya. Kemudian passwordnya kita tuliskan. Kemudian kita klik login. Nah, tentu saja kita akan masuk di halaman ini dan saya akan menyampaikan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini ya. Yang pertama di sini ada halaman dashboard ya atau home ya. Di sini untuk menuliskan identitas koperasi dan juga petugas akuntansi dan ketua koperasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa tombol ya, ada chart of account. Ini saya sarankan menggunakan chart of account ini dan yang sebenarnya juga bisa disesuaikan ya. Nanti kalau ingin disesuaikan mungkin bisa disampaikan kepada kami melalui email. Nah, di sini ada tombol jurnal untuk mencatat transaksi. Nah, dengan tombol jurnal ini maka seluruh yang di kanan ini akan sudah terhasilkan sebenarnya. Jadi ini report semua sebenarnya yang di kanan ini. Jadi kita cukup mengisikan jurnal gitu ya. Nah, ini buku besar untuk merinci ya, satu akun misalkan kas di bank gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu biasanya dalam rangka untuk review atau audit gitu ya. Kemudian dan raca saldo untuk mengecek balance apa tidaknya. Dan di sini ada laporan yang dihasilkan lengkap ya, ada 4. Yang pertama adalah perhitungan hasil usaha ya dalam rangka untuk dasar ya, salah satu dasar pembagian SHU. Kemudian juga ada laporan perubahan modal ya, laporan perubahan ekuitas ya namanya. Kemudian ada laporan posisi keuangan atau di sini ditulis dengan kata neraca. Kemudian juga ada laporan arus kas. Nah, bagaimana urutan langkah yang akan kita lakukan ya? Sebenarnya di sini ada halaman baca dulu dan juga ada petunjuk penggunaan aplikasi. Jadi saya sarankan juga membaca terlebih dahulu petunjuk penggunaan aplikasi dan juga dipraktekkan dalam aplikasi ini. Kalau ada kendala atau kesulitan, silakan untuk menyampaikan melalui email. Di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya setup awal. Setup awal itu kita mengisikan identitas koperasi. Kemudian kita mengisikan di sini ada di bawah ini ada buku pembantu ya. Ada buku pembantu. Buku pembantu ini jika diperlukan ya. Misalkan kita mau merinci piutang usaha, maka di sini diganti aja dituliskan piutang usahanya kepada siapa aja. Ada piutang pegawai ini diganti saja. Ya, maka otomatis nanti ketika penjurnalan ini bisa dipilih gitu ya. Ini opsional. Kemudian tentu saja karena kita koperasi, maka kita dalam pembagian SHU itu salah satu komponennya kan simpanan ya. Simpanan wajib dan pokok, saldo simpanan wajib dan pokok. Namun juga kita mengakomodir porsi partisipasi anggota. Partisipasi anggota di sini akan tercipta kalau misalkan ketika mencatat transaksi itu kita tandain itu siapa anggota yang bertransaksi gitu ya. Ya ini bisa diubah ya. Ini kebetulan saya karang saja namanya, nanti bisa diubah. Nomor anggota juga bisa diubah gitu. Seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan kita nantinya ketika mencatat di buku jurnal. Jadi ini bagian dari langkah setup awal. Kemudian ada chart of account, ini saya sarankan sih seperti ini. Tapi kalau misalkan ada perubahan apa namanya akun, ini bisa dilakukan juga. Ya, ini passwordnya admin ya. Jadi kalau misalkan ini klik kanan unprotect admin ya. Tapi saya sarankan seperti ini ya. Ini ya nanti tinggal diubah aja nih. Misalkan saya tidak punya BSI tapi BCA diubah aja. Gitu. Misalkan seperti itu. Ya, saya sarankan ditambah atau di rename ya, tidak dihapus gitu ya. Karena ini mencakup semua jenis kegiatan usaha, tidak hanya apa namanya jasa ya, tapi juga dagang dan juga manufaktur. Ini akun-akunnya sudah terpenuhi semua sebenarnya. Nah, kita mulai ya tutorialnya. Oh ya, sebentar. Sebelum kita mulai tutorial, ini report-reportnya. Ya, ini nanti tinggal dipilih saja. Di sini ada akun apa yang mau dibuka gitu ya. Tentu saja ini pakai makro dan untuk mengaktifkan makro silahkan membaca petunjuk penggunaan aplikasi ya. Kita harus klik kanan dulu untuk memilih properties ya sebelum file dibuka. Kemudian klik unblock makro dan oke.
Nah, kemudian ini ada neraca saldo, ini bisa di-refresh untuk menampilkan yang hanya ada saldonya saja, gitu ya. Kemudian laporan hasil usaha ini bisa dicetak bulanan. Ini tinggal dipilih mau bulan apa. Kalau bulanan berarti ya Januari atau Februari gitu ya. Kalau misalkan triwulan berarti ya Maret gitu kan, Juni gitu dan seterusnya. Kalau semesteran ya berarti kita cetak di Juni sama Desember gitu. Kalau tahunan ya Desember gitu ya. Itu fitur yang ada di sini. Nah, ketika kita menentukan ini, maka otomatis semua laporan yang di kanan akan ngikutin. Jadi kalau di sana itu kita pilih Januari, maka di sini akan Januari, gitu ya. Termasuk laporan arus kas. Kemudian yang terakhir adalah rincian piutang atau utang. Nah, rincian ini ya, kalau kita sudah melakukan transaksi ini kebetulan masih ada data sebelumnya. Ini tinggal klik kanan aja refresh untuk merefresh transaksi yang update ya gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipilih ya buku pembantu apa yang mau kita hasilkan gitu. Jadi ini bisa terjadi kalau ketika kita menjurnal itu kita isikan buku pembantunya. Kalau enggak apa-apa juga gitu. Baik, kita mulai untuk apa namanya? Kita melakukan uji coba atau tutorial ini ya. Pertama kita isikan nama provinsi, misalkan provinsinya Banten, misalkan seperti itu, kabupaten kota misalkan Tangerang Selatan. Kemudian nama koperasinya koperasi, nah ini saya sengaja ya karena apa namanya kita bisa gunakan juga untuk koperasi merah putih ya, luar biasa ini. Apa demi untuk apa memajukan perekonomian di Indonesia, membangun dari desa. Ini menurut saya sangat luar biasa. Bisa kita beri nama koperasi misalkan eh, sumber rezeki. Nah, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau koperasi merah putih namanya bagus ya, koperasi merah putih, koperasi desa merah putih baru nama desanya gitu ya. Kalau misalkan akan menyesuaikan dengan peraturan. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Bahagia nomor 99. Kemudian misalkan kantor pusat ya, karena pembukuannya hanya dilakukan di kantor pusat ya, untuk tahap awal nggak apa-apa. Nanti ketika ada unit-unit usaha maka bisa ditambahkan. Jadi ini bisa digunakan untuk multi unit ya. Jadi kantor pusat menggunakan aplikasi ini, unit-unit juga menggunakan aplikasi. Sehingga nanti menggabungnya akan sangat mudah. Kenapa? Kita tinggal siapkan aplikasi kosong, kemudian jurnal dari tiap-tiap unit dan kantor pusat itu di copy pastekan aja di atasnya, di bawahnya, otomatis laporan keuangannya akan tergabung. Semudah itu ya untuk menggabung laporan keuangan. Nah, ini misalkan awal tahun buku 1 Januari 2025, kemudian di sini 31 garis miring ya. Coba perhatikan cara penulisannya. 12 garis miring 25. Misalkan seperti itu. Otomatis akan berubah menjadi 31 Desember gitu ya. 1 Januari gitu ya. Kalau tidak otomatis berubah, berarti setting region-nya harus diubah menjadi format Indonesia. Ya, bisa dilihat di petunjuk penggunaan aplikasi ya. Cara mengubah setting region. Kemudian nama petugas akuntansinya namanya Andi misalkan ya. Kemudian nomor Indo pengurus koperasinya misalkan, ya biasanya petugas koperasi juga sekaligus pengurus gitu ya. Nah, nomor induk pegawai gitu boleh juga sih ya. Nah, ini misalkan 3-001, misalkan gitu ya. Atau nomor anggota juga bisa. Kemudian di sini Hamzah misalkan kodenya 1-001. Nah, dengan kita men-setup ini, maka otomatis semua laporan hasil usaha itu sudah ngikut ya, Koperasi Sumber Rezeki. Nah, gitu, kantor pusat. Gitu ya. Sampai neraca, sampai laporan arus kas. Itu semua sudah berubah namanya gitu. Jadi sekali membetulkan. Nah, kemudian berikutnya buku pembantu kalau mau diisikan silahkan gitu ya. Kemudian anggota ini kebetulan saya sudah mengetik ya. Ada beberapa nama untuk nanti kita bisa praktekkan. Nah, cukup itu saja langkah untuk setup awal, kemudian baru kita melakukan penjurnalan. Gitu ya. Bagaimana cara untuk menjurnal ini yang penting ya. Karena setelah menjurnal ini maka otomatis laporan keuangan akan tersaji. Nah, urutan pembuatan jurnal itu ada 3. Yang pertama adalah kita membuat yang namanya saldo awal. Saldo awal itu kita mencatat rincian aset dan utang dan simpanan gitu ya, saldo simpanan anggota. Gitu ya. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Ini di awal kita menggunakan aplikasi ini. Kemudian eh, kemudian untuk apa namanya? Untuk yang kedua setelah saldo awal kita mencatat
transaksi, ya. Kita mencatat transaksi periode berjalan, mencatat pendapatan, mencatat apa namanya beban, ya, mencatat penerimaan simpanan gitu kalau ada penerimaan simpanan gitu dan seterusnya. Kemudian di akhir periode kita akan mencatat namanya jurnal penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian namanya penyesuaian misalkan penyusutan ya, penyusutan aset tetap gitu ya. Nah, bagaimana kita mencatat jurnalnya? Kita menggunakan mekanisme ini ya. Ini di sini juga sudah saya sajikan ya, menggunakan mekanisme persamaan dasar akuntansi bahwa aset itu pasti sama dengan sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya ada dua, utang sama modal ya atau simpanan, ya kan? Nah, kalau nggak punya utang berarti aset sama dengan simpanan gitu. Simpanannya berupa apa? Misalkan awalnya berupa kas gitu. Aset itu ada kas, piutang, persediaan, apa, gedung, tanah, gedung, bangunan gitu ya. Kendaraan dan seterusnya. Ya, simpanan ada dua, simpanan pokok dan simpanan wajib gitu ya. Ya, ini posisinya. Jadi kalau aset bertambah berarti di kiri ya, kalau utang bertambah di kanan, modal bertambah di kanan gitu ya. Ini juga akan dikembangkan menjadi begini. Aset dan beban di kiri, kemudian utang, modal, dan pendapatan di kanan. Jadi kalau kita mendapatkan kas, atas pendapatan berarti kasnya ditulis di kiri, pendapatan ditulis di kanan. Kiri kanan itu maksudnya seperti apa? Di buku jurnal, di sini ada kolom kiri dan kanan. Ya, kolomnya aja. Jadi kita akan memilih misalkan kas bertambah berarti kan tadi posisinya di kiri ya. Pendapatan bertambah berarti posisinya di kanan gitu. Ya. Jadi semudah itu. Kemudian untuk setiap baris jurnal itu bagusnya setiap jurnal itu bagusnya dikasih jeda satu baris kosong ya supaya rapi gitu ya. Nah, saya akan mempraktekkan ya misalkan tanggal 1 Januari 2025. Nah, kalau periode sekarang kita cukup satu garis miring satu enter, maka ini pasti akan 2025 karena kita di posisi 2025 gitu. Jadi semudah itu. Untuk nomor bukti misalkan 001 garis miring, ini nomor urut ya, garis miring nomor bulan. Karena Januari berarti 01 garis miring misalkan kantor pusat, unit kantor pusat gitu ya. Tahun 2025. Nah, ini nanti dalam rangka untuk pengurutan nomor bukti. Misalkan di awal kita akan mencari ini tidak bisa diklik ya, tetapi diketik kata kunci dulu, misalkan kas gitu ya, maka di sini baru akan muncul. Kasnya apa saja? Misalkan saya punya kas tunai. Terus saya juga punya bank gitu ya. Nah, gitu ya. Boleh tulis kas, boleh bank. Misalkan saya punya bank BRI misalkan. Kemudian ada saya punya peralatan. Ya, misalkan saya punya peralatan ya dan mebler. Kemudian apa ya? Akumulasi ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Nah, baru simpanan pokok dan wajib. Gitu ya. Di sini ada simpanan pokok anggota. Mana simpanan pokok anggota? Bentar, kita cari simpanan pokok anggota. Nah, ini ada simpanan pokok dan juga ada kata kunci wajib juga boleh ya. Di sini ada simpanan wajib. Gitu ya. Ini yang pertama kita lakukan. Nah, kalau sudah berjalan usahanya, maka di sini ada saldo laba sebenarnya ya. Tinggal dituliskan saja saldo laba tahun sebelumnya yang tidak dibagikan gitu ya. Bukan laba sih sebenarnya. Apa namanya ya? Eh ketika kita ini namanya hasil usaha ya. Kalau laba itu kan kalau di komersial ya. Apa yang ditahan lah ya, yang ditahan gitu atau dicadangkan. Cadangan lah ya, cadangan. Itu bisa diinputkan di sini. Saya ambil contoh ini saja biar simple. Misalkan ini kas kita punya 10 juta, kas di bank kita punya misalkan 50 juta. Peralatan mebler kita punya misalkan 24 juta. Akumulasi pensusutan misalkan ini disusutkan selama berapa tahun ya? Biasanya 7 tahun ya. 7 tahun per tahun jadi kurang bagus ya angkanya ya. Misalkan berapa ya? Atau 5 tahun saja deh, 5 tahun saja ini bagi 5. Nah, biar agak bulat nih. Sebenarnya sih nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian simpanan pokoknya misalkan berapa ya? 30 juta. Nah, simpanan pokok ini bagusnya dirinci ya, gitu ya. Dengan apa namanya tadi ya? Misalkan simpanan pokoknya ada dua nih. Ini saya coba, ini saya copy paste, ini copy, ada dua anggota misalkan ya.
Misalkan anggotanya nanti dituliskan di sini anggotanya. Misalkan simpanan pokoknya di sini ada Andi gitu ya. Sama simpanan wajibnya di sini ada Budi gitu ya. Jadi ada simpanan pokok ini harusnya di bawahnya ya. Nah, kemudian ini bisa di copy paste karena kita menggunakan Excel saja gitu ya. Ini saya tulisin saldo awal gitu ya. Ini saya blok begini, Ctrl D ya. Ini kenapa disamakan keterangannya? Dan tanggalnya ini juga disamakan. Ini di blok begini saja, Ctrl D gitu ya. Biasanya kan copy paste gitu. Nah, ini belum balance karena belum diisikan ya. Misalkan di sini simpanan pokoknya berapa misalkan? Ya, 20 juta misalnya. Ya, di sini 10 juta. 20 juta juga deh ya, kan sama. Kemudian di sini 30 kurang berapa nih? 9. Oh, berarti 15 saja ya. 15 juta, di sini kurang 24 juta 200 ya. Nah, dah. Gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Dengan kita menginput ini maka otomatis neraca itu akan terhasilkan. Gitu ya. Neraca akan terhasilkan. Kalau yang hasil usaha belum karena kita belum berusaha, ya. Nah, misalkan tanggal 2 Januari 2025 kita memperoleh pendapatan. Ini tinggal copy paste saja ya karena tanggalnya sama ya. Copy paste saja, nomornya jadi 002. Ini nomor buktinya seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan ya, misalkan kita memperoleh kas ya. Kasnya misalkan kita sekarang udah model kris ya. Jadi pakai langsung kas Bank BRI misalnya gitu ya. Di sini kita dapat pendapatan jasa. Nah, misalkan dapat jasa nih. Kita misalkan hanya baru sampai apa ya? Penyewaan aja ya. Jasa ke anggota. Nah, keterangannya apa? Menyewakan peralatan. Nah, misalkan begitu. Nah, di sini misalkan kita peroleh 30 juta. Contoh saja ini ya. Ini boleh sama dengan begini. Ya. Kemudian disamakan lagi, ini tinggal di blok, Ctrl D. Nah, seperti itu. Nah, ini pelayanan kepada anggota. Anggotanya siapa? Oh, ternyata pelayanan kepada Pak Budi. Misalkan seperti itu. Maka otomatis di sini, di data anggota itu akan terhasilkan ya. Akan terhasilkan gitu, bahwa ada partisipasi. Gitu ya, ada partisipasi 30 juta dari Pak Budi. Gitu ya. Nah, kemudian di laporan hasil usaha tentu saja ini sudah akan masuk nih di bulan Januari sebenarnya. Ya, di bulan Januari nih. Ini kalau kita pilih Januari, maka di sini ada nih, ya, sudah ada karena transaksinya sudah ada. Ya, kemudian misalkan contoh lagi ya, satu contoh lagi misalkan tanggal 1 Maret ya, 1 Maret 2025. Nah, kalau Maret ya, ini nomornya nggak melanjutkan dari yang 02 ya. Berarti copy dari atasnya saja. Berarti dia bulannya saja yang diganti. Jadi setiap ganti bulan itu nomornya balik lagi ke 001. Gitu ya. Misalkan bayar gaji, berarti gaji. Ya, kata kuncinya gaji. Nah, kemudian kita pilih beban gaji dan tunjangan pegawai. Terus menggunakan apa? Menggunakan kas di Bank BRI ini bisa copy paste saja. Ya, mudah sekali. Kemudian angkanya berapa? Gajinya misalkan 3 juta. Ya, ini juga 3 juta. Ya. Ini kan beban gaji di sisi kiri kan, kas berkurang lawannya. Jadi kalau tadi kita bicara normalnya di kiri ya, kas itu bagian dari aset. Kalau dia berkurang berarti lawannya kiri, berarti kanan gitu ya. Acuannya tetap itu, sangat mudah. Yaitu membayar gaji pegawai. Nah, ini tinggal Ctrl D, yang di sini juga Ctrl D. Ya. Udah seperti ini saja, maka otomatis nanti di laporan hasil usahanya itu udah masuk 30 juta sama ada gaji. Coba kita lihat gaji di mana? Gaji. Oh, tadi bulan Maret, Januari nggak muncul ya. Sehingga kita harus cetak bulan apa nih? Maret ya, Maret. Nah, Maret muncul nih pasti. Nih 3 juta, ya kan? Kalau kita mau nyetak bulan Desember bisa juga sih. Artinya dia akan muncul hanya ketika ini. Nah, kalau kita lupa menuliskan tanggal, maka tidak akan balance ya. Jadi tanggal ini harus dituliskan. Ini neraca nggak akan apa kalau kita cetak di bulan Desember itu tidak akan balance karena tanggal tidak akan dikenali gitu. Jadi ini harus dikenali dulu. Oke, seperti itu.
Dan kemudian di sisi kanan, ini merah-merah sengaja, ini adalah rumus. Jadi kalau kehapus, misalnya ini kehapus nih, ya karena di insert gitu ya. Ini gampang sekali, ini tinggal diblok aja, copy paste gitu ya, atau Ctrl D gitu. Jadi hanya kita kopikan dari atasnya saja. Kalau dia ada apa namanya terhapus. Kemudian buku pembantu ini kalau kita misalkan mencatat piutang gitu, ini contoh nih piutang gitu ya. Misalkan piutang kepada siapa? Sebentar. Piutang, piutang usaha gitu misalkan ya. Pada kas gitu misalkan piutang usaha pada kas. Ini hanya contoh saja ya. Kita ngasih pinjaman ke apa kita punya piutang gitu ya. Nah, atau piutang kepada pegawai boleh juga ya, pegawainya siapa gitu. Nah, ini ketika ada piutang begini, maka di sebelah kanan itu kita tuliskan di sini ya piutang usaha ya, diklik piutang usaha, kemudian rinciannya mana? Ternyata di sini ada rinciannya juga dari UD Baik Hati. Jadi diklik lagi, pilih UD Baik Hati gitu. Ya, seperti itu. Sehingga nanti di rincian piutang ini akan muncul di sini. Klik kanan refresh, maka di sini akan ada piutang kepada UD Baik Hati. Ya, kita bisa rinci. Kita punya piutang berapa? Ini angkanya belum kita tampilkan ya. Misalkan kita tampilkan berapa angkanya. Piutangnya berapa angkanya? Misalkan 10 juta. Ini juga 10 juta. Gitu ya. Maka di sini otomatis ya tinggal di refresh saja. Klik kanan refresh, maka otomatis angkanya juga akan muncul ya. Jumlahnya adalah 10 juta. Oke, seperti itu. Ini contoh saja, contoh saja. Kalau kita memanfaatkan buku pembantu dan bisa kita sesuaikan, ya. Ini saya hapus saja ya, nggak perlu. Kemudian ketika kita mencatat ini juga ada di sebelah kanan itu kolom komponen arus kas. Komponen arus kasnya ini belum jadi pasti, gitu ya. Nah, ketika di sini ada kas, maka lawannya ini harus kita tandain. Ini apa namanya arus kas itu ada di petunjuk penggunaan aplikasi ada 3, operasional, investasi dan juga pendanaan atau pembiayaan. Operasional itu kalau terkait dengan pendapatan dan beban, investasi kalau kita membeli atau menjual aset tetap ya atau investasi. Kemudian kalau pendanaan kalau kita ada utang jangka panjang gitu ya, itu pendanaan atau simpanan. Ya, simpanan ada modalnya berubah ya, maka itu pendanaan. Nah, ini ada pendapatan dan beban, maka di pendapatannya kita tandain. Ya, kita tandain di sini pendapatannya. Ini harus kas masuk dari operasi, kita pilih pelayanan kepada anggota, penerimaan kas pelayanan kepada anggota. Kemudian di sini bayar gaji, beban gajinya juga kita tandain ya. Ini kan lawannya kas ya, yang kita tandain. Nah, di sini kita pilih arus kas keluar dari operasi dan di sini membayar beban administrasi misalnya gitu. Dan ini bisa disesuaikan juga sebenarnya karena beban ini bisa macam-macam. Di sini ada disesuaikan, bisa juga di referensinya. Ya, di referensinya bisa disesuaikan nih sebenarnya. Mau pembayaran kepada siapa gitu ya. Ini administrasi atau pembayaran beban gaji dan seterusnya. Tapi ini defaultnya adalah ini ya. Jadi ini kita hide aja. Nah, otomatis di laporan arus kas juga sudah terhasilkan dan di sini saldo kasnya kita pastikan 87 juta. Ini pasti sama dengan di sini ya, pasti sama dengan saldo kas yang ada di neraca. Gitu. Kalau beda, maka di sisi kanannya akan merah ya, akan menunjukkan selisih. Nah, selisih ini yang harus kita identifikasi di jurnal mana yang belum kita tandain arus kasnya. Gitu ya. Ini efeknya hanya di laporan arus kas di kolom ini. Ya. Dan kemudian setelah kita menginput ini, maka kita bisa mencetak laporan hasil usaha. Ya, ini tinggal kita print saja. Ya, laporan hasil usahanya. Ini ada 2 lembar. Kemudian kita juga bisa mencetak namanya laporan neraca, gitu ya. Laporan perubahan ekuitas, laporan neraca ini juga bisa dicetak, gitu ya. Dan juga laporan arus kas ini juga bisa dicetak. Ya, seperti itu. Jadi dengan sekali jurnal, maka otomatis semua laporan keuangan akan terhasilkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.